Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwal Triwulandari dengan NIM 200404502014, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2020. Di video ini saya akan membahas tentang keadilan dan kesetaraan gender. Adapun tujuan kita semua mempelajari ini adalah sangat penting karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempelajari keadilan dan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, baik bagi perempuan dan laki-laki, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Langsung saja simak video saya kali ini. Yang pertama ada, apa yang dimaksud dengan keadilan gender? Keadilan gender adalah dimaknai dengan kondisi masyarakat yang menempatkan laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. Masyarakat diharapkan dapat terbebas dari nilai-nilai yang menganggap laki-laki lebih utama atau patriarki dibandingkan perempuan, dan tidak terjadi lagi perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya rasa sakit antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Istilah keadilan gender dikembangkan oleh pihak-pihak yang khawatir bahwa istilah kesetaraan gender tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan gambaran yang cukup kuat atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi beragam ketidakadilan berbasis gender yang terus-menerus berlangsung yang membuat para perempuan dan kelompok rentan lainnya menderita. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa bentuk ketidakadilan berbasis gender atau yang juga dikenal sebagai ketidakadilan gender antara lain, yang pertama ada subordinasi atau penomorduaan, yang kedua marginalisasi atau peminggiran, yang ketiga beban ganda, dan yang keempat kekerasan, dan yang kelima pemberian label negatif. Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara, serta pasar. Selain itu, upaya untuk mewujudkan keadilan gender juga mengharuskan lembaga-lembaga utama, termasuk lembaga-lembaga negara, bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan banyak perempuan dan menjadi miskin dan dipinggirkan. Sedangkan yang kedua ada kesetaraan gender, merupakan kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Semakin marak isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau lebih populernya dikenal dengan kesetaraan gender. Isu ini jika dikulik lebih dalam akan mengkerucut menjadi permasalahan ketimpangan keadaan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan ini muncul ketika perempuan memiliki kesempatan yang terbatas apabila dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki kesempatan yang luas terkait program dan aktivitas yang ada di masyarakat. Di masyarakat masih saja ada yang beranggapan bahwa perempuan itu lemah hanya menjadi sosok pelengkap. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena untuk tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Namun di sisi lain, seiring dengan perkembangan zaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme, sikap dan peran wanita mulai mengalami penggeseran di bidang ekonomi. Misalnya, keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan dan peningkatan yang cukup dramatis.
Selanjutnya, perbedaan keadilan dan kesetaraan gender. Saat ini masih banyak orang yang belum bisa mendeskripsikan perbedaan kata kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan berbeda dengan keadilan. Kesetaraan berarti bahwa setiap orang menerima perlakuan yang sama tanpa peduli siapa atau di mana orang itu berada. Sedangkan keadilan berarti adil menurut kewajaran tertentu. Lalu apa perbedaan keadilan gender dan kesetaraan gender? Keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender terjadi bila peluang yang adil diberikan baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk mengejar berbagai bimbingan, karir, gaya hidup, dan kebutuhan spesifik tertentu sehingga hasil-hasil yang adil dapat dicapai oleh semuanya. Sedangkan kesetaraan gender adalah persamaan tradisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan. Yang terakhir ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ketidakadilan gender dan kesetaraan gender. Nah, contohnya, ketidakadilan gender di sekitar kita, marginalisasi, merupakan suatu proses meminggirkan akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Contoh yang bisa kita lihat, perempuan dianggap sebagai makhluk domestik. Dalam hal ini hanya diarahkan untuk menjadi pengurus rumah tangga, padahal dalam hal ini juga perempuan mampu untuk bekerja dan menghasilkan uang. Contoh kedua ada subordinasi. Pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau utama dibanding jenis kelamin lainnya. Contohnya, pendapatan suami yang paling berpengaruh atau utama, sedangkan pendapatan istri cenderung tidak didengar. Contoh ketiga ada stereotype gender. Stereotip gender merupakan penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Contohnya, kalau perempuan sering berdandan itu tujuannya untuk menarik perhatian lawan jenis. Padahal perempuan pada hakikatnya memang menyukai berdandan dan tidak jarang perempuan seringkali berdandan walau di rumah saja. Nah, contoh keempat, beban ganda. Nah, beban ganda itu adalah beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Contohnya, seorang wanita karir selain bekerja di luar rumah, juga harus melakukan pekerjaan domestik di rumah. Selain itu, perempuan juga yang harus melayani suami, mengandung, melahirkan, menjaga anak, dan menyiapkan segala kebutuhan keluarga dan kerap kali tidak dihargai. Contoh kelima yaitu violence atau kekerasan. Violence adalah tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Dalam hal ini, perempuan yang seringkali mengalami KDRT karena dinilai lebih lemah daripada laki-laki. Selanjutnya ada permasalahan gender. Permasalahan gender itu merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Banyak isu-isu yang muncul kemudian tertuju pada kesetaraan gender yang dialami antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebetulnya kesetaraan gender ini bukan melulu pada perempuan dan laki-laki, namun kesetaraan gender ini juga sebenarnya terjadi pada kelompok-kelompok rentan atau kelompok minoritas. Kemunculan persoalan gender ini muncul ketika pada abad ke-19 di Prancis, di mana ketika itu upah yang didapat oleh laki-laki dan perempuan saat bekerja sangat berbeda. Hal inilah yang kemudian memunculkan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Adapun menurut Anggoro Budi Prasetya, kesetaraan itu merupakan adanya kemudahan akses yang diberikan oleh laki-laki dan perempuan untuk memajukan dirinya. Hal ini penting karena dengan diberikan akses yang mudah, maka perempuan memiliki tempat yang sama untuk bisa meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki ruang yang sama untuk bisa berpartisipasi. Isu kesetaraan gender muncul dan mulai menjadi permasalahan dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan terbatas dibandingkan laki-laki untuk berperan aktif dalam organisasi dan aktivitas lainnya di masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan organisasi dalam kelembagaan. Dan adapun menurut Emma Watson dalam pidatonya untuk kampanye He4C di New York, salah satu kunci untuk mencapai impian kesetaraan gender adalah kaum pria. Dengan tegas, Emma Watson mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah juga permasalahan kaum pria.
dia juga sebenarnya terpenjara oleh stereotip gender yang kebanyakan mereka ciptakan sendiri. Emma Watson berpendapat bahwa sudah saatnya manusia tidak lagi melihat jenis kelamin sebagai spektrum yang berlawanan dengan kesetaraan gender pria dan wanita bebas berpartisipasi. Itulah penyampaian dari saya terkait keadilan dan kesetaraan gender. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang yang mendengar, terutama bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.